Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Dan di antara nikmat yang besar tersebut adalah kemudahan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis ilmu dalam rangka memahami perkara agama kita yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Dalam pembahasan adabus suhbah wal ukhuwah, adab bergaul, adab persahabatan, atau dengan judul sahabat sejati. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Apakah ada di antara kita yang bisa kuat hidup sendirian? Yang bisa sabar dengan kesendirian dan kesepian? Sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan satu sama lain. Karena hidup sendirian itu seperti bukan kehidupan namanya. Namun bergaul pun terkadang jarang orang ketika bergaul menambah penderitaan dan sakit hati. Ya, mungkin karena salah dalam pergaulan. Maka sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur ya segala hal termasuk dalam adab bergaul. Kita ini sebaiknya menyendiri, uzlah, ataukah bergaul, mukhalatah bersama manusia. Dan kalaupun harus sendiri, kapan?
Kalaupun harus bergaul, kapan? Dan dengan siapa kita bergaul? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, pernah kita kaji pada suatu kesempatan tentang sebab-sebab penyakit hati. Di antaranya adalah fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul. Nah, maka akan ada kaitannya dengan pembahasan hari ini. Karena kita sangat butuh pergaulan, butuh persahabatan, dan butuh persaudaraan. Ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Perlu kita pahami bahwa kedekatan dengan sesama manusia, dengan saudara-saudara apalagi seiman, itu adalah buah dari akhlak yang baik. Di antara buah dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah terjalinnya kedekatan, terjalinnya persaudaraan. Sebaliknya, perpecahan, perselisihan, pertengkaran adalah buah dari akhlak yang buruk. Mengapa kita terus berseteru? Kenapa kita tidak akur? Itu pasti di antara sebabnya adalah buruknya akhlak kita. Ya. Karena kebaikan akhlak akan membawa kepada saling mencintai, saling menyayangi, baik itu antara suami istri, baik itu rekan-rekan kerja, baik itu jamaah pengajian, masyarakat. Jika kita memiliki akhlak yang baik, maka akan menumbuhkan rasa saling mencintai dan menyayangi. Dan sebaliknya, kalau kita memiliki akhlak yang buruk, maka akan menghasilkan kebencian dan permusuhan. Berarti di sini kita mengetahui betapa besarnya kedudukan akhlak yang mulia dalam pergaulan. Ya. Kita mengetahui betapa besarnya, betapa pentingnya akhlak yang mulia sebagai pondasi menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan dalam pergaulan kita. Maka perlu kita ingatkan beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Ini perlu jadi dasar, pondasi. Sebagian orang kadang kebingungan. Saya kok nggak punya temen ya? Saya kok sepi sendiri gitu. Bahkan mereka menuduh orang lain ya sebagai orang-orang yang rusak. Saya nggak punya teman karena nggak ada yang benar katanya. Kata Rasulullah SAW, man qala fasadan nas, fahuwa afsadun nas. Siapa yang mengatakan orang-orang telah rusak, orang-orang udah nggak benar, dia itulah orang yang paling rusak. Dia mentazkiyah dirinya sendiri, dia menganggap dirinya suci. Yang lain nggak benar, dirinya doang yang benar. Padahal itu hanya sebatas pembelaan atas buruknya akhlak dia sehingga tidak bisa bergaul. Ketidakmampuan bergaul salah satu sebabnya karena akhlak yang kurang mulia. Maka jika ingin
punya banyak teman yang soleh, jika ingin mudah bergaul, perhatikan akhlak kita. Karena akhlak yang baik akan membuahkan persaudaraan, persahabatan, saling cinta, saling sayang sesama manusia. Mari kita sebutkan beberapa hadis tentang keutamaan akhlak yang mulia. Di antaranya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang di hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Bapak Ibu, amalan kita akan ditimbang di hari kiamat. Yang berat amal kebaikannya, dia beruntung. Yang ringan amal kebaikannya, Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Dalam surat Al-Mu'minun. Siapa yang berat amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Adapun orang yang ringan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Mereka jika kafir kepada Allah, kekal di dalam neraka. Api neraka menampar wajah mereka dalam kondisi muram dan cacat. Di sini kita mengetahui betapa butuhnya pemberat timbangan amal, supaya berat amal kebaikannya. Dan kata Rasulullah tadi, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Jadi penting banget akhlak yang baik ini. Sangat berat. Bahkan tidak ada yang lebih berat daripada itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat wajar yang demikian itu. Bagaimana tidak, di antara tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah masawikum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat siapa? Orang yang paling bagus akhlaknya. Paling dicintai Rasulullah, paling dekat tempat duduknya dengan beliau di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, orang yang paling aku benci dan paling jauh majlisnya, tempat duduknya dariku di hari kiamat adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Dan akhlak itu mencakup akhlak hamba kepada Allah dengan mentauhidkannya,
beribadah kepadanya, menegakkan hukum dan syariatnya. Kemudian akhlak kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, dan akhlak kepada sesama makhluk. Wasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah faqal taqwallahi wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebab paling banyak yang membuat orang masuk surga. Apa hal yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga? Kata beliau, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ketakwaan kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Dan akhlak yang mulia itu setidaknya ada pada 4 perkara. Akhlak yang mulia disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak ada pada 4 perkara. Yang pertama, akhlak yang mulia itu badlun nada. Seseorang berkorban untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadikan diri kita ini berkah. Dimanapun kita berada, kita bermanfaat. Di rumah sangat bermanfaat. Istri, suami, anak-anak, anggota keluarga sangat berbahagia dengan kehadiran kita. Karena manfaatnya besar. Kalau si bapak pulang bisa bantu angkat galon. Kalau si bapak pulang minta jajan pasti dikasih. Ya. Kalau ibu pulang ada yang menyediakan makanan di rumah. Sangat bermanfaat keberadaan kita ini. Di masjid juga bermanfaat. Termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Baik secara fisiknya maupun secara maknawinya. Di kantor bermanfaat. Di jalan bermanfaat. Yang dia pikirkan bagaimana hidup saya ini bermanfaat bagi orang lain. Termasuk bagi bangsa dan negara ini. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, ini orang yang paling baik. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ini akhlak yang mulia. Yang kedua, kaful adza. Menahan gangguan. Orang yang berakhlak itu paling gak suka ngeganggu. Paling anti membuat gangguan kepada orang lain. Lisannya, perbuatannya gak suka mengganggu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang saudara-saudara muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan tangannya. Dimanapun kita berada nggak akan mengganggu. Punya mobil nggak ganggu orang. Caranya gimana? Supaya nggak ganggu orang punya mobil? Parkir di tempatnya, di garasi mobil. Kalau parkir di jalan, apalagi di tengah jalan, mobil lain mau lewat, nggak bisa. Orang terganggu. Mobil sampah mau lewat, nggak bisa. Orang terganggu. Ya. Kemudian suara bising yang keluar dari rumah kita mengganggu orang lain dari tidur. Ini mengganggu. Sampai-sampai bacaan Quran,
Jika dikhawatirkan mengganggu orang lain yang sedang khusyuk beribadah, hendaknya diturunkan. Tidak suka mengganggu. Jangan ada yang terganggu oleh kita. Pelihara hewan ternak, pelihara kambing di perumahan, nggak dikandangin, nggak diikat. Kambingnya masuk-masuk ke pekarangan orang. Bunga-bunga, pohon-pohon orang lain dimakanin sama kambing. Terganggu tidak? Terganggu. Melihara kucing, kucingnya berkeliaran. Lauk pauk punya orang diambil. Melihara ayam, ayamnya berkeliaran. Teras orang penuh dengan kotoran ayam. Banyak hal yang sering mengganggu di sekitar kita. Termasuk asap racun. Ya, asap yang bisa membunuh kita itu. Yang bisa menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Mengganggu tidak itu asap-asap itu? Ya, kadang di tempat-tempat umum mereka mengeluarkan asap dengan enaknya. Ini mengganggu, bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik benar-benar menahan diri dari mengganggu orang lain. Dan juga membuat orang lain tidak terganggu. Artinya kalau ada yang mengganggu, kita cegah supaya tidak ada yang terganggu. Yang ketiga, termasuk akhlak yang baik, adalah as-sabru 'alal adha. Sabar dari gangguan. Yang namanya bergaul dengan manusia, tentu bukan bergaul dengan malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah khilaf. Manusia ini penuh dengan salah, khilaf. Ya, yang membuat kita harus sabar dengan kekurangan mereka. Rasulullah diperintahkan untuk sabar terhadap perilaku sebagian sahabatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'auna rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya di sore dan pagi hari mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan kekurangan orang lain, dengan perilaku buruk orang lain. Dan yang keempat, selalu berseri-seri wajahnya. Murah senyum orangnya. Karena Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan remehkan sedikit pun kebaikan, walaupun dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Upayakan untuk senyum, jauhi wajah cemberut. Wajah masam. Ya, bermuka masam. Nah, ini yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Bertakwa kepada Allah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan husnul khuluq, hubungannya dengan makhluk. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Apa makna persaudaraan atau persahabatan karena Allah? Bergaul itu memang dengan semua orang. Lintas agama, ya. Walaupun kita beda agama, kita bergaul dengan semua orang. Walaupun dia orang fasik sekalipun, kita tetap bergaul. Tapi kita bersaudara, kita saling mencintai, saling menyayangi, itu enggak dengan setiap orang. Karena persaudaraan harus dibangun di atas cinta karena Allah. Kita senang bergaul sama saudara kita itu harus didasari cinta karena Allah.
bukan karena materi. Mana pejabat, mana orang kaya, mana orang terkenal, merekalah teman-teman saya. Ini orang miskin, jangan suruh masuk. Ini siapa yang nggak dikenal sama sekali, nggak usah suruh masuk. Ini apa lagi? Rakyat jelata, suruh nunggu di luar. Sebagian orang bersaudara, bersahabat karena dunia. Kalau punya uang bisa berteman. Kalau nggak punya uang nggak bisa. Kalau punya jabatan bisa berteman. Kalau nggak punya jabatan nggak bisa. Kalau publik figur terkenal bisa berteman. Kalau nggak ya enggak. Tidak demikian Bapak Ibu. Kita berteman, kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaqu aural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat ya, yang menjadi fondasi persaudaraan kita ini cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Dan mereka yang bisa cinta karena Allah, benci karena Allah akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya, ketika tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan. Salah satunya warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqu alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berteman, berkumpul karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Entah dia kaya, entah dia miskin. Entah dia pejabat atau rakyat jelata. Entah dia orang yang terkenal atau enggak ada satupun yang mengenalnya. Jika dia berada di atas ketaatan kepada Allah, di jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka kita pun cinta kepadanya karena Allah. Dan jika orang banyak hartanya, banyak relasinya, tinggi jabatannya, tampan dan cantik rupanya, terkenal di seluruh jagat raya, tapi dia di jalan yang dimurkai oleh Allah, maka tidak layak kita mencintai orang tersebut. Allah benci kepadanya, kita pun benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini jadi pondasi kita. Pergaulan itu luas. Rasulullah bergaul dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik, bertetangga dengan mereka. Ini pergaulan kaum muslimin ya, itu sangat luas. Tidak eksklusif. Tetapi menjadi saudara, menjadi sahabat yang dekat, itu harus dibangun di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bapak Ibu, jika kita mencintai seseorang karena Allah, otomatis kita juga harus siap jika orang yang kita cintai berubah sikap. Kita cinta dia karena dia melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Di jalan Allah.
maka kita cinta dia. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, melakukan perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus benci karena Allah. Ya, harus benci karena Allah. Misalnya orang-orang kafir, apalagi kafirnya kafir harbi, mengusir kaum muslimin, merampas tanah dan harta kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Bagaimana bisa seseorang cinta kepada mereka? Mereka jelas musuh Allah. Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka juga memerangi wali-wali Allah, memerangi orang-orang beriman. Ya, Rasulullah berteman, bergaul dengan orang-orang kafir, tapi bukan orang-orang kafir yang jahat. Orang-orang kafir yang jahat. Habis. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bergaul dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, orang-orang kafir. Bertetangga, utang piutang, enggak masalah. Selama mereka enggak jahat. Mereka enggak memerangi kaum muslimin. Mereka enggak mengusir. Tetapi ketika orang kafir itu jahat, yang dikenal dengan kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membunuh dan membantai kaum muslimin, merampas tanah dan harta mereka, merusak kehormatan para wanitanya, ya, maka tidak pantas bagi orang yang beriman untuk cinta kepada orang-orang kafir yang jahat ini. Mereka sangat dibenci oleh Allah. Maka kita pun membenci mereka karena Allah. Jadi sangat mengherankan kalau ada orang Islam mendukung penjajah di negeri Palestina. Ya, ini sangat mengherankan. Mendukung penjahat kemanusiaan yang sudah 100 tahun lebih lamanya mereka lakukan terhadap kaum muslimin Palestina. Sebagai wujud kita cinta karena Allah, kita juga harus benci karena Allah. Orang-orang yang jahat tadi, orang-orang kafir yang berbuat kezaliman tadi, tidak pantas untuk dicintai. Tidak pantas untuk didukung. Kita membenci mereka karena Allah. Kemudian juga pelaku maksiat. Kita melihat saudara yang Masya Allah taat, beribadah, harus cinta karena Allah. Maka ketika dia berubah menjadi ahli maksiat, jangan karena dia kaya, dia tampan, dia cantik. Tetap cinta walaupun dia maksiat, naudzubillah. Ini berarti cinta kemarin bukan karena Allah.
Cinta kemarin itu karena fisiknya, karena hartanya, karena ketenarannya, karena jabatannya. Kalau memang kemarin itu cinta karena Allah, sekarang ketika dia berbuat maksiat, kita pun harus benci dia karena Allah. Apalagi kalau kemaksiatan itu mengganggu orang lain. Berbuat kezaliman, merampas, kesaksian palsu, gibah, namimah. Ya. Selain kita harus benci karena Allah, kita juga harus menjauh. Jangan sampai kita jadi korban dari kejahatan saudara kita tersebut. Tetap saudara, tapi saudara yang jahat gitu. Kita benci karena kejahatan kemaksiatannya. Walaupun ada sisi cinta karena dia beriman. Demikian juga orang yang minum minuman khamar, memabukkan, atau berzina, atau mencuri. Ya. Harus kita ingatkan, kita nasihati. Jika dia tidak mau dinasihati, kita tinggalkan. Karena penyakit itu menular. Kalau kita diam terhadap teman yang suka maksiat, dia cerita, aku baru maksiat ini, maksiat itu. Dan kita tidak mengingkarinya. Ya, kita tidak menegurnya dengan keras. Atau mungkin kita tidak meninggalkannya, kita akan terbawa oleh dia. Kita akan terbawa. Maka kita harus berlepas diri juga dari orang-orang yang maksiat, apalagi terang-terangan dengan maksiatnya, tidak malu dengan maksiatnya, yang disebutkan oleh Rasulullah, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku pasti akan dimaafkan, kecuali yang terang-terangan melakukan dosa dan maksiat. Lantas, siapa yang harus kita jadikan teman dekat? Sahabat sejati. Bapak Ibu, di tengah keterasingan Islam, kita ini sangat membutuhkan teman sejati yang menguatkan kita dalam perjuangan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih teman itu akan membawa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa circle pertemanannya. Siapa nih teman-teman dekatnya? Siapa gengnya? Tanda kutip, geng. Kumpul bareng-bareng. Punya grup WA sendiri. Kumpul di mana? Ya, jalan kemana? Tidak perlu kita cari tahu tentang seseorang. Cukup lihat aja itu teman-temannya seperti itu tuh gak bakalan jauh beda. At-tuyuru bimithliha taqa. Burung-burung itu hanya akan hinggap bersama teman-teman sejenisnya. Burung gagak kumpul dengan burung gagak. Burung pipit kumpulnya sering dengan burung pipit. Jarang Bapak Ibu temukan burung pipit dengan percaya dirinya gabung dengan burung elang. Kira-kira diapain tuh? Ya. Akan berkumpul dengan sejenisnya. Al-arwahu junudun mujannada. Idza ta'arafa minha talafa wa idza tanakara minha talafa. Ruh itu, ruh jiwa ini itu ibarat sekelompok pasukan yang mereka apabila melihat tanda yang sama, mereka akan bersama. Tapi kalau beda, wah itu berarti musuh. Ya. Beda warna. Tentara A dengan tentara musuhnya B.
Ketika ketemu beda seragamnya, maka mereka akan saling membunuh. Tapi kalau seragamnya sama, kita teman. Kenal. Itulah jiwa. Jiwa itu akan cocok dengan yang semisal, dengan yang sejenis. Ya, kita akui atau tidak. Orang yang masih suka maksiat akan cari teman-teman yang sama. Cari teman yang masih suka maksiat. Hilang, sungguh menyedihkan orang-orang yang seperti ini. Tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan dalam persaudaraannya. Adapun kita orang beriman, bergaul itu harus ada manfaat dari sisi agama. Ya, kita bergaul mengambil faedah ilmunya, mengambil faedah amalnya. Kemudian kita berteman sehingga bisa saling tolong-menolong pada perkara-perkara yang baik. Bahkan gak cuma sampai di dunia, kita berteman sampai di akhirat. Ya, kata sebagian salaf, aktsiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Perbanyaklah saudara. Perbanyak saudara. Saudara seiman. Karena setiap seorang mukmin di akhirat nanti bisa memberikan syafaat. Kalau kita punya teman yang banyak, yang baik-baik, yang soleh-soleh, ya mereka akan memberikan syafaat pada kita. Jadi secara umum, ya kita harus punya kriteria siapa yang berhak dijadikan sahabat sejati. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang berakal. Yang kedua, berakhlak baik. Yang ketiga, bertakwa dan tidak fasik. Yang keempat, bukan orang yang sesat, menyimpang dari ajaran Rasulullah. Dan yang kelima, orang yang zuhud dan tidak ambisius atau tamak terhadap dunia. Semoga 5 kriteria itu ada pada diri kita. Karena sulit kita mencari kalau kita sendiri tidak memiliki. Sulit bagi kita mendapatkan sahabat seperti ini kalau kita sendiri tidak memilikinya. Kita dapat, dia lari. Karena dia nggak mau dengan kita. Mereka menjauh dari kita. Karena kita tidak memenuhi kriteria ini. Kriteria yang pertama tadi apa? Berakal. Akal kita waras, Pak. Jangan berteman dekat dengan orang yang kurang waras. Orang yang dungu. Karena mereka yang kurang waras itu akan lebih sering memudorotkan daripada ngasih manfaat. Dan tidak waras itu kan bertingkat-tingkat ya. Tidak waras itu bertingkat-tingkat. Ada yang gilanya sudah gila 100%. Ada gilanya sekian persen. Tetapi yang kurang waras dengan beraneka ragam tingkatannya itu lebih sering membahayakan daripada memberikan manfaat. Pastikan diri kita waras.
berakal. Dan termasuk berakal yang ditekankan adalah mampu memahami perkara sebagaimana mestinya. Kalaupun kurang memahami, ketika dijelaskan bisa paham. Bukan orang yang saking dungunya, saking bodohnya, nggak paham-paham, dikasih pemahaman pun nggak paham. Akan sulit berteman dekat dengan orang ini. Ingat, kita bergaul dengan semua orang, termasuk yang kurang waras kita bergaul. Apalagi kalau kita dokter dan dia pasien, tentu kita bergaul mengobati dia. Tetapi yang kita maksud di sini adalah teman dekat yang menjadi ya orang yang selalu dekat dengan kita, sahabat dekat kita. Salah kalau kita menjadikan orang yang kurang berakal ini sebagai teman dekat. Masih banyak orang-orang yang akalnya sempurna. Dan kalaupun ada yang kurang sehat akalnya, hendaknya segera berobat. Punya penyakit NPD. Penyakit bipolar, penyakit apa saja, penyakit-penyakit tentang akal atau kewarasan, segera berobat. Semoga Allah berikan kesembuhan. Semoga Allah berikan kesembuhan. Minta kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Kita harus berobat. Karena kalau kita tidak berobat, kita akan memudaratkan orang lain. Betul apa tidak? Orang yang tiba-tiba nggak waras itu akan memudaratkan orang lain. Menyakiti orang lain. Maka kita harus sembuh. Harus mau berobat. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Berakhlak baik. Terkadang, Pak, akalnya sehat. Tapi karena akhlaknya kurang baik, seseorang bisa dikalahkan oleh amarahnya atau oleh hawa nafsunya. Termasuk akhlak yang baik kan bisa menahan amarah. Orang yang suka marah-marah itu akhlaknya buruk. Rasulullah melarang seseorang untuk banyak marah. La taghdab. Jangan suka marah-marah. Marah-marah, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Kadang kemarahannya menggila dengan menyakiti orang lain. Mencakar-cakar, memukul, melempar barang. Ini akhlak yang tidak baik, marah-marah itu. Dia sehat akalnya, tapi karena akhlaknya yang buruk, maka kita akan lebih sering disakiti oleh orang tersebut. Ya. Orang yang bakhil, akhlaknya baik apa buruk? Bakhil, pelit, koret, cap jahe, yaitu buruk. Istrinya dikasih sehari cuman 1.000 buat beli obat mah 1 biji. Gak usah makan, minum aja obat penyakit mah gitu. Membiarkan anaknya kekurangan, istrinya kekurangan, dan dia hidup dengan kemewahan. Ada orang-orang seperti itu. Akhlaknya buruk. Di antara keburukan akhlaknya, bakhil sama keluarga, bakhil sama orang lain. Bahkan ada yang bakhil sama dirinya sendiri. Dia butuh sendal, dia butuh sepatu, tapi nggak mau beli.
Dia lebih suka ya pakai nyeker men. Banyak orang-orang yang punya akhlak yang buruk. Jadi cari yang akhlaknya baik. Karena yang akhlaknya buruk ini akan memudaratkan orang lain juga. Kemudian yang ketiga, apa? Bertakwa. Nah, sebelum ke orang lain kita sendiri dulu. Jadilah hamba yang bertakwa. Jangan jadi orang yang fasik yang suka berbuat maksiat. Yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Orang yang fasik, Allah saja dilanggar, apalagi kita. Orang yang fasik itu tidak takut Allah. Maka kita nggak bisa percaya sama orang yang fasik. Ketika membawa kabar saja, jika datang dari orang yang fasik, kita tuh jangan percaya. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, jangan dipercaya. Cari kejelasannya, cari kebenarannya. Mereka biasa melanggar perintah Allah, bermaksiat pada Allah. Mereka nggak takut sama Allah, apalagi sama kita. Mereka tidak akan menghargai kita. Mereka akan mudahnya melanggar hak-hak persahabatan. Ya, maka kita pun harus bertakwa, cari teman yang bertakwa dan tidak fasik. Yang keempat, bukan orang yang sesat, yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Cari sahabat sejati itu yang punya komitmen ittiba kepada sunnah. Yang komitmen untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Adapun mereka-mereka yang suka menentang sunnah, melakukan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, ya, maka dikhawatirkan mereka akan menarik kita kepada kesesatan mereka. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sesat, seperti kelompok ISIS misalnya, yang punya pemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, melakukan pengeboman. Kita berteman sama mereka, bahaya Pak. Kita bisa keseret sama mereka. Terpengaruh sama mereka. Atau kelompok yang suka mengkafirkan para sahabat dari kalangan Syiah, Rafidhah, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, menuduh Ibu Aisyah sebagai pezina, dan tuduhan dusta lainnya, maka kita pun akan kebawa kepada pemikiran mereka. Ya, jadi waspada dari orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita bergaul dengan mereka, akan menarik kita kepada jalan mereka, kepada pemikiran mereka, kepada pemahaman mereka. Dan syubhat, kalau sudah masuk di kepala, sangat sulit untuk keluar. Akan memandang baik yang sebenarnya buruk. Yang kelima, zuhud dan tidak tamak terhadap dunia. Sebelum ke orang lain, pada diri kita sendiri, jadilah kita ini hamba yang zuhud. Orang yang yakin bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Zuhud itu bukan berarti miskin, Bapak Ibu. Zuhud itu sebanyak apapun dunia di tangan kita, akhirat tetap di hati kita. Orang yang pakai mobil mewah, tapi ketika mendengar azan berkumandang langsung mampir ke masjid
untuk sholat berjamaah itu lebih zuhud daripada orang yang nggak punya kendaraan walaupun itu motor, tapi ketika azan berkumandang dia tidak memenuhi panggilan Allah. Zuhud itu tidak dilihat dari kaya miskin. Karena zuhud itu amalan hati. Sebanyak apapun dunia yang dia pegang, hatinya yakin akhirat itu lebih baik, sehingga dia terus prioritaskan akhirat. Nah, kita harus seperti itu dan cari teman-teman, saudara yang seperti itu. Bukan berteman sama orang miskin saja, bukan. Yang miskin, yang kaya, yang penting zuhud. Miskin, tapi nggak zuhud, jangan jadikan teman dekat. Kaya, nggak zuhud, jangan jadikan teman dekat. Kaya atau miskin, yang penting dia zuhud dan tidak tamak terhadap dunia, jadikan teman dekat. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang menilai segala sesuatu dengan materi. Wani piro. Bantuin yuk jadi panitia kajian ya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan ilmu. Digaji berapa emang jadi panitia? Ada duitnya enggak? Dihitung pakai uang. Atau uang tidak dia cari, tapi dia cari ketenaran. Jadi panitia bisa terkenal nggak ya? Bisa dekat dengan orang-orang terkenal nggak ya? Kalau bisa, boleh deh jadi panitia. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Sebagian orang tolak ukur jalan atau maju atau mundurnya itu dengan dunia. Entah harta, entah jabatan, entah popularitas. Kalau nggak nambah follower, saya nggak mau bikin konten. Misalnya. Ya, padahal tujuan bikin konten itu untuk dakwah. Mau follower nambah atau nggak nambah, suka atau nggak suka dengan konten dakwah kita, ya kita terus jalan dakwah. Ya, zuhud itu sama ketika kita dipuji dengan ketika kita dicela. Sama ketika kita sehat maupun ketika kita sakit. Sama ketika kita kaya maupun ketika miskin. Orang yang zuhud kaya tidak membuat dia bangga dan sombong. Miskin tidak membuat dia minder atau lemah. Semuanya dari Allah. Kaya miskin dari Allah. Ya. Maka carilah teman-teman yang zuhud seperti ini. Orang yang zuhud itu tidak akan meremehkan orang lain. Orang yang zuhud itu tidak akan membeda-bedakan karena jabatan atau harta atau apapun dalam pergaulan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, 5 kriteria ini yang harus kita cari. Terapkan dulu pada diri kita sendiri, kemudian carilah sahabat-sahabat yang seperti itu. Kalau dapat Bapak Ibu, pegang erat-erat. Jangan lepaskan. Adalah pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita berakal, berakhlak baik, ya bertakwa pada Allah, zuhud juga, lurus juga manhajnya. Pegang erat-erat. Jangan lepaskan. Ada kekurangan, sabar dengan kekurangan. Siapa yang hidup atau siapa yang dalam berteman mencari teman sempurna, dia akan hidup tanpa teman. Siapa yang mencari teman tanpa aib, tanpa kekurangan, dia akan hidup tanpa teman. Demikian juga para jomblo. Siapa yang mencari pasangan tanpa kekurangan, dia akan hidup tanpa
pasangan. Pasti ada kekurangan, pasti ada ya kekhilafan. Sabarlah bersama mereka selama kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, carilah sahabat-sahabat yang benar, niscaya kamu hidup dalam naungan mereka. Mereka adalah perhiasan di saat makmur dan peneguh di saat ujian. Letakkan perkara saudaramu dalam posisi terbaik sehingga datang kepadamu apa yang bisa membuatmu menjauh darinya. Jauhilah musuhmu, waspadailah temanmu kecuali teman yang terpercaya atau amanah. Tidak ada orang yang dipercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. Jangan berkawan dengan orang yang gemar berbuat maksiat, karena dia bisa menularkan kedurhakaan kepadamu. Jangan membuka rahasiamu kepadanya. Mintalah pendapat dalam urusanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Ini nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yahya bin Mu'ad mengatakan, seburuk-buruk teman adalah teman yang kamu perlu berkata kepadanya, ingatlah aku dalam doamu. Teman yang harus kita ingetin supaya ngedoain kita. Ya, kamu hidup bersama dia dalam toleransi, penuh pengertian, atau kamu meminta maaf kepadanya. Jadi harus selalu ngejagain dia. Agak berat, repot berteman dengan dia. Ini seburuk-buruk teman. Beberapa orang datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau sedang tidur. Sebagian mereka makan buah-buahan di rumahnya. Saat dia bangun dia berkata, semoga Allah merahmatimu. Inilah perbuatan saudara. Senang ketika saudaranya itu bebas mengambil makan minum di rumahnya. Oh, berarti kita udah jadi saudara nih. Gak ada sungkan-sungkan lagi gitu. Abu Ja'far berkata kepada rekan-rekannya. Bukan Abu Ja'far yang ini. Yang Abu Ja'far rahimahullah. Apakah salah seorang di antara kalian memasukkan tangannya ke dalam saku saudaranya dan mengambil apa yang dia inginkan? Mereka menjawab tidak. Dia berkata, maka kalian tidak bersaudara seperti yang kalian klaim. Ya. Apakah salah seorang di antara kalian bebas mengambil uang dari saku saudaranya? Kata mereka, enggak. Enggak boleh kayak gitu. Kalau begitu kalian enggak bersaudara. Yang namanya saudara, ya bebas ngambil. Datang seseorang kepada Abu Hurairah. Jadikan aku saudaramu. Kata Abu Hurairah apa? Jika makananmu adalah makananku juga, kita bersaudara. Kalau makananmu itu khusus milikmu, engkau kekenyangan, aku kelaparan, jangan ngomongin saudara deh. Gitu. Kita bukan saudara kayak gitu. Yang namanya saudara itu senasib sepenanggungan. Yang namanya saudara itu ya kita berjuang bersama. Enak tidak Pak punya saudara? Enak nggak punya saudara? Bukan enak bisa dibagi, enak bisa berbagi. Karena kita berbagi dengan saudara yang memang mereka bertakwa, mereka yang zuhud. Kita tawar-tawarin aja nggak mau. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, ditawarin Mbak. Ditawarin istri kalau mau, ditawarin kebun kalau mau, ditawarin harta. Itu saudara banget kan? Tapi Abdurrahman bin Auf apakah mau? Barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Terima kasih. Cukup engkau tunjukkan aku di mana pasar. Aku mau kerja sendiri aja. Jadi berterima kasih dan tidak menerima pemberian saudaranya. Nggak memanfaatkan lah zaman sekarang. Jangankan ngambil dari kantong saudaranya gitu. Ya, punya kesempatan sedikit aja memanfaatkan orang lain. Punya utang aja nggak dibayar. Terus bilang saudara, afwan akhi, maaf saudaraku gitu. Jadi persaudaraan ini benar-benar luar biasa dalam Islam. Diriwayatkan bahwa Fat al-Musaili datang kepada seorang temannya bernama Isa at-Tammar. Tetapi dia tidak mendapatkan
karena Isa sedang tidak di rumah. Maka Fat pun berkata kepada budak yang ada di dalam rumahnya, bawa ke sini dompet saudaraku. Budak itu pun membawanya. Lalu Fat mengambil 2 dirham dari dompet temannya itu, saudaranya tadi. Isa kemudian pulang ke rumah. Pelayannya menyampaikan kepadanya apa yang terjadi. Maka Isa berkata kepada budaknya itu, kalau kamu benar, maka kamu merdeka. Setelah dia melihat ternyata memang benar, maka dia pun merdeka. Sangat senang sekali. Sangat senang saudaranya menganggap dia saudara. Sehingga butuh apa-apa walaupun orangnya nggak ada, ambil aja. Bapak nih punya saudara di perumahan. Bapak butuh selang, orangnya nggak ada. Bapak berani nggak ngambil? Ya? Bapak butuh minjem selang. Orangnya nggak ada. Berani nggak ngambil? Karena belum jadi saudara. Kalau sudah jadi saudara, ya, sahabat dekat, percaya nggak bakalan marah itu, bakal seneng malah. Oh ya ambil aja nyantai. Jangankan minjem, minta saya kasih itu selang. Kan begitu kata saudara. Nah kita ini banyak saudara hanya di lisan saja. Dan prakteknya jauh. Oleh karena itu dalam mencari saudara harus baik-baik, harus benar-benar. Kalau kita salah pilih saudara, yang ada adalah kerugian bagi kita. Ya, saudara atau sahabat yang toksik, yang hanya mendatangkan kemudaratan bagi diri kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini sampai jam berapa ya? Iya. Pembahasannya masih banyak. Hak-hak persaudaraan dan lain sebagainya. Mungkin di lain waktu insya Allah. Ya. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mungkin dengan tema yang serupa atau yang lainnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Silakan jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tindakan kita kepada mertua yang kita sudah mencoba baik dengan mertua, menghormati beliau, memberi hadiah, tapi tindakan beliau berbeda. Saat saya berkunjung dicuekin, tidak direspon, malah di kamar saja, padahal ada cucunya. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang datang dari mertuanya. Bagaimana sikap saya menghadapi menantu yang kalau saya berkunjung menantunya cuek, sering di kamar padahal ada mertua di rumahnya. Jadi memang permasalahan antara menantu mertua ini sering terjadi. Bapak Ibu, yang perlu kita sikapi sebenarnya adalah diri kita sendiri. Fokuslah bagaimana sikap kita kepada orang lain. Ya, jika kita sudah maksimal, mintalah kepada Allah kebaikan. Tidak perlu kita memusingkan sikap buruk orang lain pada kita. Ingat, sikap atau perkataan buruk orang lain kepada kita sama sekali tidak akan memudaratkan kita. Gak akan mencelakakan kita. Selama kita tidak memikirkannya. Biarkan jika memang benar mertuanya seperti ini, biarkan saja. Ibu tetap fokus dengan sikap terbaik seorang menantu kepada mertua. Berusaha memberikan manfaat, ya, berusaha mengikuti hal-hal yang disukainya selama tidak maksiat. Dan bersabar menghadapi kekurangannya. Bersabar menghadapi sikap kasar dan keringnya.
teruslah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan balasan pada ibu dan memberikan hidayah kepada mertuanya. Demikian juga mertua yang mendapati menantunya. Tidak perlu kita pusing bagaimana sikap ke dia. Jelas sikap kita sebagai menantu atau mertua harus berbuat baik sama orang lain. Jadikan mertua seperti orang tua kita sendiri. Walaupun orang tua kita lebih tinggi kedudukannya, tetapi jadikan mertua seperti orang tua kita sendiri. Ya, bersikaplah. Bagaimana kita ke orang tua? Datang membawa oleh-oleh hadiah dengan pilihan yang paling disukai oleh mertua kita. Tidak mengharapkan terima kasih, ya, tidak mengharapkan sikap baik dari mertua. Artinya dia membalas itu kebaikan bagi dia. Dia enggak membalas kebaikan, kita dapat balasan dari Allah. Ya, jadi bersabar. Bersabar dan jangan sekali-kali meminta suami untuk mendisiplinkan ibunya atau bapaknya. Tolong dong bang, mas, kasih tahu bapakmu, kasih tahu ibumu. Itu jangan sekali-kali karena itu akan menyinggung perasaan suami kita. Atau membuat anak berantem sama orang tuanya. Cukup kita pendam saja. Ya, jangan kemudian kita meminta anaknya atau suami kita menjadi tidak akur dengan orang tuanya. Jangan letakkan pasangan pada posisi yang sulit harus memilih antara orang tua atau pasangan. Ya, jadi bersabarlah. Wallahu a'lam bishawab. Saya mempunyai seorang sahabat, akan tetapi tatkala saya bersedih, dia menasehati dan memberi saran dengan hal-hal bersifat dunia. Contohnya, kesedihan saya akan gagalnya rencana saya nikah tahun depan. Dan dia berusaha menyenangkan dan menasehati hingga berkata bahwa menikah itu butuh uang 50 juta minimal. Saya tidak sependapat apakah saya harus meninggalkan sahabat saya itu atau tidak. Lihat dari 5 kriteria tadi, sahabatnya itu termasuk yang berakhlak baik tidak, berakal sehat tidak, bertakwa tidak, ya, bagaimana dia terhadap sunnah, bagaimana dia terhadap dunia, zuhud atau tamak gitu. Kalau secara umum dia itu baik, kriteria sahabatnya ada, walaupun gak sempurna tapi lebih banyak kebaikannya daripada kekurangan, pertahankan dia. Jangan karena beda pendapat, beda atau perbedaan pendapat 1 atau 2, kita jadi tidak berteman lagi dengan sahabat kita. Sekiranya kita punya uang, harus kita bayarkan untuk mempertahankan persahabatan, kita lakukan. Apalagi ini gak perlu uang. Ya. Jadi terkadang orang-orang itu berusaha menyenangkan sahabatnya, mentraktir sahabatnya, bukan karena mereka itu berlebih, tetapi karena mereka menghargai dan menganggap persahabatan itu mahal. Sehingga mereka berkorban untuk itu. Nah, ini kalau dia udah baik, hanya karena beda pendapat, hanya karena kesalahan 1 atau 2, jangan ditinggalkan. Nyari sahabat itu susah. Belum tentu 1 tahun dapat 1. Orang banyak di sekitar kita, bahkan di dunia maya ribuan. Tapi yang jadi sahabat sejati itu susah. Yang mau bersama kita dalam kondisi suka dan duka. Yang mau bersama kita ya pada saat kondisi kita tidak punya apa-apa. Jadi pertahankan. Dan maafkan kalau kita nggak sependapat dengan sahabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita mendoakan tetangga dengan hal-hal yang buruk
atas kezaliman dan tidak punya akhlak. Jika kita mendapatkan perlakuan buruk dari tetangga kita, saran saya komunikasi secara langsung sambil beri hadiah oleh-oleh gitu. Jika tidak mempan, kita minta bantuan Pak RT untuk memfasilitasi keluhan kita. Kalau Pak RT nggak mempan, bawa Pak RW. Pak RW nggak mempan, bawa Pak Kades, Pak Lurah. Sampaikan, ini saya sebagai warga terganggu oleh tetangga saya. Ya seperti yang viral, tetangga buang kotoran, sudah dipenjara, udah bebas, buang sampah. Ada tetangga-tetangga yang memang nggak waras seperti itu. Maka ini sampai melaporkan ke pihak berwajib kan. Ya ketika RT-nya nggak bertindak, RW-nya nggak bertindak, lurahnya nggak bertindak, ya minta kepada yang lain, kepada pemerintah yang lebih tinggi darinya gitu. Cari solusi. Ya, ke Babinmas misalnya atau Bimaspol, ke polisi yang ada di sekitar kita. Ya. Cari solusinya seperti apa nih? Tolong ditengahi, dimediasi. Ini maunya seperti apa, ini maunya seperti apa. Alhamdulillah ya di setiap desa, di setiap lurah ada polisi, ada TNI, ya di samping ada RT, RW dan Kades atau lurah. Nah kita gunakan ini perangkat-perangkat pemerintah ini. Insya Allah membantu kita. Insya Allah membantu kita. Ya karena perseteruan di antara masyarakat, karena mereka tidak minta bantuan kepada pihak ini atau kurang sigapnya pihak-pihak yang diminta bantuan. Ya, karena perselisihan main game, tetangga dicekek sama tetangganya. Berantem. Karena perselisihan ya antara tetangga, saling bunuh di antara tetangganya. Maka pihak RT, RW, ya, lurah atau kades, kemudian Babinsa, Bimaspol harus dilibatkan kalau ada permasalahan di tengah masyarakat. Ini solusinya gimana nih? Ya. Jangan terus biarkan orang berbuat zalim dengan kezalimannya. Jadi seperti itu Ibu ya. Silahkan diadukan kepada pihak-pihak terkait. Semoga Allah mudahkan. Apakah perceraian dengan alasan ingin menjaga agama kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat? Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Masalah pernikahan, perceraian adalah masalah yang besar. Khususnya perceraian ya sangat baik dan bijak untuk berkonsultasi kepada pihak-pihak yang memang memiliki otoritas ya dalam memverifikasi permasalahannya. Ini cerai karena apa? Tidak hanya sebatas klaim dari satu pihak, tapi dua belah pihak menyampaikan permasalahannya. Maka siapakah yang bisa kita datangi untuk konsultasi seperti itu? Pengadilan agama atau mungkin KUA bisa membantu. Ya. Jangan sampai kita mengira yang terbaik adalah berpisah. Ternyata tidak seperti itu. Bisa jadi kita mengira sesuatu padahal tidak sebagaimana mestinya. Karena kekurangan ilmu kita, karena ketidaksabaran kita, karena ketergesa-gesaan kita. Ya. Jadi pikirkan baik-baik, istikharah, musyawarah, dan hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, memediasi dan menyelesaikan permasalahan. Jika memang yang terbaik adalah perpisahan dan sudah diverifikasi, dimediasi, maka semoga perpisahan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Apakah hilang pahalanya kalau kita suka ceritakan kebaikan kita? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti. Sikap menyebut-nyebut kebaikan kita ketika bersedekah, mengungkit-ungkit di depan orang yang diberi, atau menyakiti orang yang kita bantu, itu bisa menghilangkan pahala sedekah kita. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf tulisannya kurang bisa saya baca. Bisa ditanyakan kepada asatidah yang lainnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Demikianlah kajian kita di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.